ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Bu Iza. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, saat ini kita harus tetap waspada terhadap virus-virus yang pernah mewabah di negara kita ya. Untuk itu, kita harus tetap menjaga kesehatan. Caranya dengan menerapkan 5M dan 1D, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan jangan lupa berdoa ya. Anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ayam, kucing, kambing, ular merupakan contoh dari hewan. Bagaimana cara hewan-hewan tersebut memperbanyak dirinya ya? Ayo kita cari tahu jawabannya. salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Oleh karena itu, makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Sekarang kita mengenal bagaimana cara hewan berkembang biak secara generatif terlebih dahulu ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ayo kita pelajari masing-masing perkembangbiakan tersebut. Pertama, ovipar. Ovipar ini berasal dari ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan berkembang biak menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur ini kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain mengerami telurnya, tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, serta tidak melewati masa mengandung. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, angsa, dan penyu. Lalu, contoh untuk hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Kedua, vivipar.
Yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sperma dan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk betina. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan ini berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Contoh hewan vivipar antara lain kambing, sapi, kucing, kelinci, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur akan tumbuh membesar di dalam tubuh induk betina. Embrio di dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telur akan menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian, bayi akan keluar dari tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan juga hewan berdarah dingin. Yang termasuk contoh kelompok hewan ovovivipar antara lain hiu, ikan pari, kadal, dan beberapa jenis ular seperti ular boa. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif akan Bu Iza jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Berikut adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan pada hari ini ya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan, tetap hebat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.